Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes di Tribun News Today. Memes akan berbagi informasi menarik untuk kamu dimulai dari berita nasional. Indonesia masih membutuhkan banyak tabung oksigen untuk menyelamatkan pasien COVID-19 yang saturasi oksigen dalam tubuhnya terus menurun. Itu sebabnya pasokan oksigen di lapangan masih tetap langka dan sulit didapat. Bantuan dari sejumlah negara pun berdatangan. Salah satu di antaranya dari Singapura sebanyak 200 tabung untuk diserahkan ke pemerintah kota Surakarta. Tabung oksigen bantuan tersebut dibawa dengan pesawat dan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada Sabtu 17 Juli 2021. Namun, ironisnya barang ini masih tertahan di bea cukai bandara. Tabung oksigen dari Singapura itu diperbantukan untuk pemerintah kota Solo. Barang-barang itu sudah tiba di Bandara Adi Sumarmo pada Sabtu 17 Juli 2021 lalu. Barang tersebut belum bisa disentuh. Biang penyebabnya adalah persoalan birokrasi. Sebab sesuai ketentuan regulasi, bantuan dari negara tetangga itu harus diterima oleh pemerintah pusat dahulu baru diserahkan ke pemerintah daerah yang dituju. Dari informasi yang didapat, bantuan oksigen dari Singapura itu seberat 14.175 kg dengan jumlah 200 tabung oksigen. Oksigen itu sekarang sangat dibutuhkan pasien. Sebab kebutuhan oksigen di Solo sendiri setiap harinya sekitar 59 ton. Menyikapi hal itu, pihaknya berharap pemerintah pusat agar bertindak cepat sehingga oksigen itu dapat segera dimanfaatkan. Seorang penumpang pesawat Citylink yang positif COVID-19 menyamar jadi wanita agar bisa lolos pemeriksaan petugas. Inisial DW, nama pria itu berhasil mengelabuhi petugas Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Minggu 18 Juli 2021. Eksekutif General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma, Nandang Soekarna mengatakan, DW menggunakan hasil tes PCR istrinya yang bertolak ke Ternate menggunakan pesawat Citylink. Tak sampai di situ, demi lolos dari penjagaan petugas bandara, DW mengenakan cadar dan menggunakan identitas istrinya. Aksi DW mengelabui petugas ini akhirnya terkuak. Pada hari yang sama, seorang pramugari melihat DW membuka cadar di Bandara Sultan Ba'abullah, Ternate dan segera melaporkan ke pihak bandara. Dari hasil swab antigen, diketahui DW reaktif COVID-19. Pramugari pesawat Citylink mulai curiga saat melihat DW keluar dari toilet pesawat atau lavatory dengan jaket dan hijab yang terjuntai. VP Corporate Secretary dan CSR Citylink, Resti Kusandarina, mengatakan pramugari Citylink melihat bahwa penumpang yang diduga perempuan dengan menggunakan jilbab dan jaket panjang masuk ke dalam toilet pesawat. Namun begitu keluar, penumpang tersebut berubah jenis kelamin menjadi seorang laki-laki. Selanjutnya, pramugari tersebut segera melaporkan kepada petugas darat dan keamanan di bandara. Setelah melalui proses pemeriksaan, diketahui bahwa boarding pass dan KTP DW berbeda. Aksa Gempita, adik Reza Artamevia, mengatakan kakaknya sudah bebas dan keluar dari panti rehabilitasi Lido Bogor, Jawa Barat. Keluarnya Reza Artamevia itu karena kehukuman sudah selesai terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Reza Artamevia dalam hal ini menerima vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur 10 bulan dengan menjalani hukuman dari panti rehabilitasi Lido. Ia dinyatakan bebas pada 10 Juli 2021 dan langsung pulang ke rumahnya. Aksa menambahkan, ketika wanita 46 tahun tersebut dijemput putrinya Aliyah Masaid saat keluar dari panti rehabilitasi Lido. Aksa tak menampik kalau mantan istri Aji Masaid itu sangat menyesal. Sebab, karena narkotika, Reza harus berurusan dengan hukum dan sempat dipenjara. Aksa menyebutkan Reza Artamevia menyimpan harapan besar dalam hidupnya usai terlepas hukuman terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santono memberikan kabar terbaru mengenai kondisi garda asing Bajul Ijo Bruno Moreira. Selain itu, ada nama Koko Ari Araya yang juga mengalami cedera dan kondisinya sedang dipantau. Persebaya Surabaya saat ini sedang meliburkan pemainnya selama 3 hari. Cedera yang dialami Bruno Moreira terus dipantau tim medis Persebaya Surabaya. Gelandang Bajul Ijo asal Brasil itu masih dalam pemulihan dari cedera yang dialaminya. Bruno Moreira mengalami cedera saat menjalani sesi latihan bersama Persebaya Surabaya belum lama ini. Ia masih mendapat perawatan secara intensif. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengatakan pihaknya akan memantau kondisi cedera Bruno Moreira hingga 2 pekan ke depan untuk melihat perkembangan.
Sebelumnya, Aji Santoso merencanakan melakukan observasi MRA pada Bruno Moreira dalam waktu dekat agar segera bisa diputuskan tindak lanjutan. Tindakan ini rencananya akan bersamaan dengan pemain Persebaya lain yang juga sedang pemulihan dari cedera, Koko Ari Araya. Mengenai cedera yang dialami Bruno, Aji cukup khawatir mengingat waktu persiapan menatap kompetisi musim ini yang sesuai jadwal akan kick-off pada akhir bulan Agustus 2021. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast di Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit undur diri, sampai jumpa. Tribun News Today.